Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat ya, seperti biasa. Kemarin kan gimana? Sudah siap untuk belajar? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pemasaran produk. Kemarin kan kita udah belajar tentang BEP dan harga pokok produksi. Nah, setelah kita mengetahui BEP, lalu kita sudah mengetahui berapa target produk yang akan dijual atau berapa target produk yang akan dijual jika menginginkan keuntungan sekian. Sekarang kita akan belajar mengenai pemasaran produk, karena setelah kita menentukan harga pokok produksi, menentukan target penjualan, kita akan memasarkan produk supaya produk tersebut bisa diterima oleh konsumen. Nah, pelajaran hari ini ada pengertian pemasaran dan konsep pemasaran. Apa itu pengertian pemasaran secara garis besar, secara luas, serta konsep pemasaran itu apa? Kita pelajari setelah ini. Go go! Pemasaran atau marketing, atau bahasa kerennya marketing. Secara umum, pengertian pemasaran adalah aktivitas kompleks dalam usaha untuk menyampaikan informasi produk atau layanan jasa, penawaran dan negosiasi, penyaluran produk kepada konsumen yang dilakukan oleh suatu institusi atau badan usaha secara sistematis dan terencana. Nah, perlu diperhatikan aspek-aspek untuk pemasaran ini meliputi periklanan, public relation, promosi, penjualan, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan pemasaran ini dilakukan oleh pengusaha untuk mempromosikan produk atau layanan yang mereka punya. Kegiatan pemasaran ini seperti periklanan, public relation, promosi penjualan, dan lain sebagainya, sampai layanan atau produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Nah, saat melakukan promosi, pengusaha akan menargetkan produk yang akan dipasarkan. Biasanya pengusaha itu menggunakan public figure ya untuk mempromosikan produk yang telah dia buat atau jasa yang akan ia tawarkan. Nah, adanya pemasaran ini akan membantu konsumen untuk menemukan produk yang sesuai kebutuhannya. Ketika pemasaran itu sesuai target, pengusaha akan mendapatkan banyak pembeli serta mendapatkan keuntungan. Nah, anak-anak, pemasaran ini menjadi ujung tombak sebuah usaha. Kenapa? Karena jika misalnya pemasaran tersebut berhasil atau strategi pemasaran itu benar atau strategi pemasaran itu baik, itu akan pengusaha akan mendapatkan banyak produk yang bisa dia jual. Semakin cepat prosesnya, maka usaha yang dilakukan akan semakin lancar dan semakin banyak juga keuntungannya. Lanjut. Ini menurut para ahli, kenapa sih kita tuh harus mengetahui pengertian pemasaran menurut para ahli? Karena sebenarnya pengertian pemasaran itu mempunyai macam-macam tafsir. Jadi seenggaknya kita harus tahu apa sih pengertian pemasaran menurut para ahli. Lalu itu ada dari Philip Kotler, aktivitas sosial dan sebuah peraturan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu ke pihak lain. Lalu menurut Basu dan Hani, marketing atau pemasaran sebagai proses kegiatan perencanaan dalam pengelolaan barang dan jasa, penetapan bandrol harga barang dan jasa tersebut, hingga proses promosi maupun pendistribusiannya, di mana keseluruhan proses pemasaran bertujuan untuk memenuhi kebutuhan maupun memperoleh laba. Lanjut ya. Nah, lalu kita sampai ke tujuan pemasaran. Sebenarnya tujuan utama dalam pemasaran itu memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya semaksimal mungkin dengan menggunakan strategi pemasaran. Nah, di sini ada tujuan-tujuannya. Yang pertama ada promosi produk atau layanan jasa.
Promosi produk atau layanan jasa ini yaitu memperkenalkan atau promosi produk kepada calon konsumen secara umum. Promosi ini bisa diartikan sebagai pengiklanan ya. Jadi dengan adanya promosi atau dengan adanya pengenalan produk, jadi konsumen akan berkeinginan untuk membeli produk yang telah kita buat. Lalu yang kedua, realisasi target penjualan produk atau layanan jasa. Kemarin kan kita udah belajar tentang BEP, di mana jika kita menemukan BEP, kita akan bisa mendapatkan target yang kita inginkan, atau kita bisa menentukan target penjualan yang kita inginkan. Nah, realisasinya itu dari pemasaran ini. Itu karena pemasaran ini melancarkan proses penjualan produk, sehingga kalian nanti kalau misalnya menggunakan pemasaran yang baik, target itu akan tercapai. Lalu mengetahui kepuasan konsumen. Jika strategi pemasaran itu baik, kita akan tahu kepuasan konsumen. Kalau misalnya konsumen itu puas, otomatis dia akan selalu membeli produk-produk yang kita produksi atau jasa yang kita tawarkan. Lanjut. Nah, lalu ada fungsi-fungsi pemasaran dalam perusahaan. Yang pertama ada fungsi pertukaran. Yang kedua ada fungsi penerimaan dan pendistribusian, lalu ada fungsi perantara. Fungsi pertukaran ini, konsumen dapat membeli produk yang telah diproduksi oleh pengusaha, begitu pula penjual mendapatkan hasil barang yang telah dijual. Jadi di fungsi pertukaran ini konsumen membeli produk yang telah diproduksi oleh pengusaha, lalu pengusaha akan mendapatkan laba atau keuntungan dari hasil barang yang telah dijual ke konsumen. Jadi saling menguntungkan. Lalu yang kedua ada fungsi penyimpanan dan pendistribusian, yaitu produk-produk yang telah dihasilkan oleh produsen perlu untuk disimpan dalam waktu tertentu dan kemudian didistribusikan kepada agen atau bahkan langsung kepada konsumen. Yang ketiga ada fungsi perantara. Pemasaran memiliki peran penting dalam penyampaian informasi produk dari produsen kepada konsumen hingga proses transaksi pembelian produk berhasil dilakukan oleh konsumen. Lanjut. Nih, ada manajemen pemasaran. Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasinya apa? Yaitu mendapatkan keuntungan atau laba. Manajemen pemasaran ini adalah tugas penting dan kreatif untuk memberikan kepuasan konsumen dengan demikian menghasilkan laba melalui permintaan konsumen. Lanjut ya. Nah, konsep pemasaran modern ini ada 6. Sebenarnya konsep pemasaran modern itu ada banyak sekali dan itu sangat luas, tapi saya akan memperkenalkan 6 konsep pemasaran modern. Yang pertama ada konsep produksi, yang kedua ada konsep produk, yang ketiga ada konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, yang kelima konsep konsumen, dan yang keenam konsep hubungan sosial. Apa itu? Lanjut supaya kita mengetahuinya. Ada konsep pemasaran modern. Nah, ini konsep pemasaran modern yang tadi. Yang pertama ada konsep produksi. Konsep ini memfokuskan pada kegiatan produksi. Pengusaha yang memakai konsep ini biasanya beranggapan bahwa konsumen akan membeli barang yang sudah diproduksi. Nah, konsep produksi ini pokoknya produsen atau pengusaha itu selalu beranggapan bahwa konsumen akan membeli barang yang sudah dia produksi. Berarti secara tidak langsung konsumen akan selalu mencari barang-barang yang telah diproduksi oleh pengusaha tersebut. Yang kedua ada konsep produk. Pada konsep ini perusahaan akan memberikan arti penting pada fitur atau kualitas produk. Jadi produk-produknya itu biasanya yang limited edition. Jadi semuanya itu ada di quality produk tersebut atau kualitas produk tersebut. Yang ketiga ada konsep penjualan. Menurut konsep ini sangat penting untuk memberitahu konsumen tentang produk yang sudah dipasarkan melalui berbagai cara promosi.
Nah, di konsep ini nih produsen itu pokoknya menggunakan berbagai cara promosi agar konsumen itu mengetahui produk apa yang dijual oleh produsen atau pengusaha. Lanjut. Yang keempat ada konsep pemasaran. Nah, pada konsep ini sangat penting bagi produsen untuk menghasilkan produk yang diinginkan, sehingga konsumen mendapatkan kepuasan dan produsen mendapatkan keuntungan. Lalu yang kelima ada konsep konsumen. Ini adalah memberikan perhatian konsumen secara individu. Jadi konsumen itu secara satu persatu diberikan perhatian. Lalu yang keenam ada konsep hubungan sosial. Ini berarti bahwa perusahaan tidak hanya bekerja untuk konsumen tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Biasanya kalau konsep hubungan sosial ini seperti dia memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Lanjut. Nah, setelah tadi ada beberapa konsep-konsep pemasaran, pertanyaannya adalah, lalu manakah konsep pemasaran yang paling baik? Jawabannya adalah Adam Smith menjawab dalam bukunya The Wealth of Nations yang ditulis pada tahun 1776. Adam Smith ini siapa sih? Adam Smith ini ekonom ya. Kebutuhan dari produsen harus mempertimbangkan kebutuhan dari konsumen. Artinya, suatu produsen atau pengusaha tidak serta-merta menciptakan dan mengembangkan sebuah produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Maksudnya apa? Kebutuhan konsumen akan memberikan kesempatan usaha bagi pengusaha untuk memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut. Nah, jadi jika ada produk atau layanan jasa apapun, dengan strategi pemasaran apapun, media sebagus apapun yang digunakan untuk memasarkan produk, jika konsumen tidak membutuhkan produk tersebut, otomatis strategi-strategi tersebut tidak akan berguna. Jadi maksudnya apa sih dari sini? Konsepnya adalah buatlah produk yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen dan buatlah marketplace atau tempat pemasaran yang bagus atau segmentasi pasar yang pas. Misal, saya memproduksi barang yang luxury atau barang mewah. Segmentasi pasarnya siapa? Ya orang-orang yang mempunyai gaji atau mempunyai uang di atas rata-rata orang-orang yang lain. Itu. Makanya dalam konsep pemasaran harus selalu diawali dengan identifikasi kebutuhan dari konsumen. Nah, ada 3 kunci penting dalam konsep pemasaran yang baik. Yang pertama, apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen? Lalu, dapatkah perusahaan menciptakan kualitas dengan produk yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kebutuhan dari konsumen? Lalu yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran perusahaan agar konsumen tetap berada pada tingkat kepuasan yang maksimal? Nah, dengan 3 kunci penting ini, kalian akan mendapatkan konsep pemasaran yang terbaik serta strategis. Nanti bisa memutuskan strategi pemasaran apa yang paling bagus untuk produk-produk kalian. Oke, pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa absen di kolom komentar. Dan ini ada video yang kalian bisa tonton ulang, serta jangan lupa subscribe. Nggak subscribe juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, assalamualaikum, dadah.